mungkin Dokter Heri mau melakukan menyapa para peserta partisipan pada pagi hari ini. Saya persilahkan, Dok. Apa suara saya terdengar baik? Iya, Dok. Sudah terdengar baik, Dok. Oke. Ininya sudah jelas juga ya? Sudah, sharing. Dokter? Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh panitia. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan pencerahan. Tadi kita juga sudah mendapatkan pencerahan yang baik sekali dari Dr. Arifin. Nah, saya ingin men-sharingkan atau kita berdiskusi, jadi saya berusaha untuk tidak untuk mengajari teman sejawat atau para mahasiswa, tapi saya ingin memberikan beberapa data, konsep, pemikiran agar kita sama-sama berpikir, agar sama-sama kita bergerak maju, sehingga kita bisa melakukan praktek kedokteran gigi itu dengan aman. Jadi, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan juga saya juga dengan segala rendah hati, saya juga mohon koreksi kalau memang ada kesalahan yang saya nanti akan saya perbuat. Ya, tapi saya berusaha untuk sebaik-baiknya yang akan saya sharingkan. Nah, penting bahwa kita sebagai manusia, khususnya dokter gigi, itu harus juga bermutasi seperti virus yang sekarang. Dengan artian adalah dokter gigi harus menjadi lebih pintar dan juga lebih waspada untuk dapat menguasai atau mengontrol penyebaran daripada virus yang terutama yang di bidang kita ini adalah droplets. Yang menjadi droplets atau aerosol, dan yang menjadi keywords kita di sini adalah bagaimana menghindari atau mengontrol daripada droplets atau aerosol yang diciptakan oleh dokter giginya sendiri pada saat kita melakukan treatment, ya, preparasi ataupun scaling. Ini udah lanjut langsung terus. Nah, banyak sekali yang saya perhatikan selama mengikuti dari beberapa webinar tentang kedokteran gigi, termasuk juga di pedoman PDG yang baru, itu kita sama sekali dokter gigi itu tidak diberikan suatu pemahaman bagaimana sifat daripada aerosol itu. Eksperimen apa yang kita bisa lihat secara nyata. Kita hanya menjadi parno, yang tadi Dokter Arifin bilang, kita jadi ketakutan, jadi common sense kita sebagai dokter gigi maupun mahasiswa itu menjadi tidak jalan, karena disuguhi oleh sesuatu yang menakutkan, ya. Padahal kalau kita dengarkan dari Dokter Arifin, oleh karena itu pertanyaan penting saya kepada Dokter Arifin itu bagaimana dengan AC tadi, ruangan tadi. Ternyata tidak sebegitu horornya, ya. Jadi apa maksudnya? Bukan berarti kita mengabaikan protokol-protokol yang ada, ya. Itu tetap protokol yang PDGI anjurkan dengan level 3 dan yang lengkap itu kita harus lakukan. Nah, sekarang saya ingin banyak video yang ingin saya bagikan, kita diskusi pada teman sejawat dan para mahasiswa, agar kita bisa mengerti, paham bagaimana aerosol itu terbentuk dan bagaimana sifat-sifat aerosol waktu kita menggunakan handpiece ataupun scaling. Okay? Nah, ini ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan. Nah, yang paling penting adalah seperti ini. Konsep pertama atau pemikiran pertama
mungkin bukan konsep, tapi juga harus menjadi pemikiran kita sebagai dokter gigi maupun mahasiswa adalah kita pertama-pertama pandemi, kita selalu diberikan masukan atau dibombardir dengan istilah-istilah negative room. Padahal negative room yang ada sekarang sampai saat ini, dari zaman dulu sampai sekarang ini adalah negative room untuk infectious patient. Jadi itu sangat berbeda konsepnya dengan untuk pekerjaan dokter gigi. Karena pada penyakit infectious di dalam negative room, pasiennya sendirilah yang mengeluarkan aerosolnya. Dia sneezing atau coughing atau berbicara dengan keras, itulah aerosol atau droplet terbentuk. Dan aerosolnya mungkin dihisap oleh exhaust fan dan disterilisasi atau difiltrasi dengan HEPA. Nah, jadi yang penting bagi dokter gigi adalah kita harus memiliki ya negative room konsep for dentistry. Itu bagaimana caranya? Jadi dengan menggunakan konsep negative room pada penyakit infectious, kita gunakan prinsip-prinsip itu, keywords mereka kita aplikasikan di dalam kedokteran gigi. Ada 3 keywords. Yang pertama adalah jelas negative room, berarti kita bicara ada 1 room, ya. Kemudian ada istilah yang harus di force out, ditarik, ya, harus dihisap. Berarti harus ada exhaust fan, atau di dalam kedokteran gigi kita menggunakan suction atau HVE atau yang disebut dengan high volume excavator. Dan yang ketiga, keywords yang ketiga adalah dilakukan filtrasi, bisa dengan HEPA ataupun dengan produk-produk lain. Tapi umumnya di negative room penyakit infectious mereka menggunakan filtrasi dengan HEPA. Ya. Jadi ada 3 keywords yang harus kita pegang, ada room, ada hisap, kemudian ada filtrasi. Nah, agar supaya udara yang hasil filtrasi keluar di ruangan tertentu atau di udara bebas sudah bebas daripada penyakit infectious. Nah, saya meminjam dari Profesor Cortino, ini gambar ini sangat menarik. Jadi kita harus bagaimana membatasi semaksimal mungkin ruangan kita sebagai dokter gigi itu sebesar-besarnya adalah dengan diameter 2 meter. Ya, dengan titik pusat mulut pasien. Jadi itu adalah lingkaran paling maksimal yang dokter gigi harus kontrol. Jangan ruangan yang lebih besar, misalnya ruangan 4x4 atau lebih besar lagi. Karena itu akan sulit sekali kita mengontrol daripada droplets ataupun aerosol. Ya. Makin kecil, makin lebih baik, karena kita mampu untuk bisa melakukan controlling dengan baik. Nah, di sini saya men-sharingkan, jadi kita sebagai dokter gigi itu harus meng-create kita punya negative room sendiri. Room yang pertama, kita bukan ruangan 4x4 atau lebih besar dari itu. Ya, tadi yang saya katakan bahwa kita harus mempunyai ruangan yang 2 meter tadi dengan diameter, kita punya room-nya adalah, kita kerja sebagai dokter gigi itu room-nya adalah mulut pasien. Jadi kita batasi room yang tadi besar itu adalah di dalam mulut pasien. Kita ciptakanlah di situ negative room. Jadi kita sudah punya room mulut pasien. Ya. Jadi kenapa saya membicarakan mulut pasien, karena kita harus at the first place, yaitu patient mouth, where the aerosol is first made. Itu sangat penting yang harus kita pegang. Jadi pada saat aerosol pertama kali terbentuk, disitulah kita harus melakukan controlling. Ya. Jadi sebenarnya aerosol itu tidak perlu kita takuti sedemikian rupa sehingga kita menjadi parno, sehingga menjadi common sense kita menjadi hilang, ya, sehingga kita tidak takut praktek, takut melakukan aktivitas aerosol generation procedures. Tapi
kita dokter gigi itu mempunyai kendali 100% terhadap aerosol. Ini nggak jalan. Nah, tadi kita sudah punya satu keywords, yaitu room. Room-nya adalah mulut pasien. Dan bagaimana kita bisa menciptakan room itu menjadi negatif? Tadi kita sudah tahu dari infectious room, kita punya keywords kedua adalah hisap. Alat hisap yang ada kita selalu pakai, yang sangat familiar sebagai dokter gigi adalah suction. Ya, suction ini akan menciptakan negative room di dalam mulut pasien. Tetapi karena dia punya diameter saliva ejector itu kecil, ataupun ada yang unit-unit modern yang sudah ada high volume excavator-nya, tapi karena dia bergabung dengan kompresor, maka kekuatan hisapnya itu akan turun. Tetapi yang jelas konsep negative room-nya tadi sudah memenuhi syarat. Ya, kalau kita mampu bisa membeli alat motor suction yang terpisah, itu lebih baik. Karena persyaratan mempunyai high volume excavator itu paling baik adalah 300 liter per menit. Tetapi hampir sekali jarang di pasaran itu bisa mencapai 300 liter per menit, ya, meskipun menggunakan suction yang sangat terkenal, mungkin buatan Jerman juga, dia kira-kira antara 250 sampai 270 liter per menit airflow-nya, itu sudah memenuhi syarat. Karena kalau terlalu besar, maka water spraying dari handpiece itu akan tersedot banyak ke dalam high volume suction tersebut, sehingga preparasi akan menimbulkan panas. Itu secara salah satu konsekuensinya. Nah, kita harus perhatikan sekarang ini. Di slide ini, kita bisa perhatikan. Yang ingin saya fokuskan, kita harus belajar pelan-pelan di sini bersama-sama. Kalau kita menggunakan surgical mask, ya, dengan punya daya filtrasi itu sekitar 62%, kalau kita kombinasikan dengan HVE, yang tadi saya bilang sekitar 250 atau 750 liter per menit, itu sudah naik sekitar hampir 30%. Dan kalau kita kombinasikan lagi keduanya ini dengan rubber dam, maka dia akan naik sekitar 7%. Ya, kalau kita menggunakan FFP2, filtrasinya meningkat menjadi 92. Atau kita menggunakan N95, berarti 95%. Nah, kalau kita kombinasikan dengan HVE, itu akan naik sekitar 4% lebih. Dan kalau kita kombinasikan lagi dengan rubber dam, itu naik 1%. Kalau kita menggunakan FFP3, itu jelas 99%, dia punya daya filtrasinya. Dan kalau kita kombinasikan dengan HVE, maka dia akan naik sekitar 0,81%. Dan kalau kita kombinasikan ketiganya dengan rubber dam, dia naik 0,1%. Yang menjadi fokus utama kita adalah di HVE ini. Ya, jadi HVE ini sudah memiliki kapasitas untuk mereduce aerosol itu sedemikian kuatnya. Ya, jadi pemakaian rubber dam ini sebagai tambahan itu baik, tapi rubber dam tidak dikhususkan untuk mengurangi aerosol. Rubber dam diciptakan hanya untuk mengurangi kontak dengan saliva. Ya. Jadi harus kita perhatikan bahwa kita sekarang sudah memiliki ruangan negative room. Jadi kita bisa menciptakan negative room yang ada di dalam mulut pasien. Dan bagaimana dengan filtrasi, nanti akan saya bicarakan belakangan. Nah, ini ada beberapa literatur yang kita bisa baca bahwa HVE dengan kapasitas sekitar 250
sampai 270 liter per menit, itu mempunyai bisa sampai 90% reduction untuk aerosolnya. Ya, ini udah banyak sekali penelitiannya. Dan ini adalah salah satu contoh daripada motor suction yang terpisah daripada unit yang kita punya. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa bukan berarti dokter gigi tidak bisa bekerja di dalam ruangan negative room untuk infeksius. Kita bisa mempunyai unit dengan ruangan di dalam ruangan negative room, tidak ada salahnya. Tetapi tetap kita harus menciptakan negative room yang ada di dalam mulut pasien, karena disitulah pertama kali kita bisa menghandle aerosol. Ya, nah, jadi individual, bukan ruangan. Karena kalau sudah menyangkut ruangan, itu aerosol sudah bergerak kemana-mana. Ya, kalau kita hisap, ada suatu hisap atau exhaust fan, di suatu pojokan tertentu, aerosol itu sudah bergerak kemana-mana. Ya, dan itu yang harus kita hindari. Karena kalau ruangan infeksius yang tadi Dr. Arifin bilang, yang di dalam negative room, itu hanya orangnya cuma satu. Ya, dan masuk ke dalam sana dengan alat APD yang sangat lengkap. Ya, jadi berbeda sekali dengan kedokteran gigi. Tapi konsep negative room itu kita bisa ciptakan di dalam kedokteran gigi. Sehingga dokter gigi bisa menguasai aerosol itu dengan baik. Nah, sekarang saya ingin masuk. Apa sih, bagaimana aerosol? Kita sudah tahu kan, aerosol itu bentuk karena ada campuran solution, kita anggaplah water, ya air, dengan udara di dalam handpiece, atau sehingga keluar bergabung menjadi aerosol. Nah, aerosol macam-macam, ada yang berbentuknya bisa droplet, ya lebih besar, atau yang ditakutkan itu kalau yang nuklei, yang kecil-kecil yang menyebar ke ikut di dalam udara. Nah, sekarang saya ingin berikan teman sejawat suatu ilustrasi, bukan ilustrasi, tapi ini fakta. Ya, kita lihat, ini video. Ini aerosol yang terbentuk oleh karena bergabungnya udara yang dengan tekanan yang rata-rata sekitar 3 bar, itu memiliki kecepatan. Sehingga aerosol atau cairan yang droplet-droplet itu diberi kecepatan oleh tekanan tadi. Ya. Jadi akan aerosol ini sangat berbahaya. Tapi kita coba bandingkan dengan handpiece. Ya. Nah, aerosol yang terbentuk oleh handpiece itu berbeda sekali dengan aerosol yang terbentuk oleh scaler. Kalau aerosol dari handpiece itu diberi kecepatan yang kuat sekali sebesar 3 bar, ya. Jadi mempunyai velocity yang kuat. Itu bisa aerosolnya itu bisa bergerak kalau di udara bebas mungkin bisa 1 meter. Nah, kalau scaler itu berbeda, tidak ada tekanan udara di sana, ya. Jadi tidak menyebar terlalu jauh dibandingkan dengan handpiece, karena scaler itu mempunyai frekuensi ya 35 kHz, itu dia hanya menampar-nampar daripada udara sehingga membentuk aerosol. Ya, jadi kecepatannya tidak seperti handpiece. Nah, kita perhatikan di video ini. Nanti teman sejawat, para mahasiswa kita lihat ya, nanti di sini kita perhatikan jarak handpiece, nanti ada yang kuning itu HVE, ada suction, saliva ejector, dan di sini kita lihat, mohon perhatikan di sini ada droplet yang terhisap ke sini ya. Nanti kita perhatikan, kita mengamati ini harus dengan secara seksama. Nah, kita lihat jarak handpiece dengan mulut pasien. Ya. Selama kita memiliki kedua negative room ini, maka aerosolnya kurang. Tapi kalau hampir tidak ada. Ya, tapi kalau menjauh daripada mulut pasien, itu aerosol bisa menyebar kemana-mana.
Apalagi kalau kita tidak menggunakan yang kuning tadi itu adalah HVE, ya high volume excavator. Kita lihat jarak handpiece ini jauh daripada mulut pasien. Kalau makin dekat, itu bentuknya penyebaran aerosolnya itu udah sangat terkontrol, ya, makin berkurang. Dan kenapa demikian? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, ya. Jadi teman sejawat bisa perhatikan. Aerosol yang paling kita sulit kontrol adalah waktu kita melakukan preparasi gigi anterior bagian palatal yang dimana handpiece-nya itu mengarah keluar daripada mulut. Itu aerosol bisa menyebar kemana-mana. Ya. Oleh karena itu kita membutuhkan HVA dengan opening yang cukup besar sehingga aerosolnya itu tersisa. Ya. Kalau kita dekat mulut, di dalam mulut, aerosolnya tidak menyebar bisa kita kontrol maksudnya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan lagi di sini. Ini saya bikin beberapa kali, lihat di sini aerosolnya itu kita lihat ya menyebar kemana-mana karena jarak handpiece dengan mulut pasien itu jauh. Ya. Dan selama ada cairan di dalam, maka aerosol akan kemana-mana. Begitu high volume dengan suction, aerosolnya bisa kita kontrol dengan jarak handpiece yang ada di dalam mulut. Dan memang kita bekerja juga handpiece-nya ada di dalam mulut, nggak mungkin handpiece itu di luar mulut. Jadi prinsipnya adalah jarak itu menentukan. Nah, yang penting yang harus kita ketahui bahwa bagaimana sifat daripada aerosol itu kalau diberi kecepatan. Kita sebenarnya di dalam ilmu fluid dynamic itu kita kenal dengan Reynolds number, ya. Nah, di sini kita bisa kenal flow yang laminar dan flow yang turbulence. Kalau flow yang sudah turbulent, itu sulit kita kontrol. Oleh karena itu, dokter gigi harus bisa mengontrol turbulensi tersebut. Dengan tadi ya, jarak, kemudian suction, ya kita sudah punya keywords tadi. Kalau kita lihat laminar, ya kita perhatikan di sini, ini laminar itu lurus, halus, ya. Di sini kita lihat sudah mulai turbulence, ya. Kita sudah tidak bisa melihat lagi daerah yang laminar. Makin jauh daripada tempat pengeluaran ini, kalau ini kita anggap handpiece kita, maka makin jauh turbulensinya akan makin besar. Oleh karena itu tadi sesuai dengan apa yang kita amati, makin handpiece makin jauh daripada mulut, maka aerosol akan menyebar kemana-mana. Ya, dan kita perhatikan di sini. Jadi kita harus bisa sebagai dokter gigi, mahasiswa, kita harus bisa mengamati, mulai melakukan eksperimen, ya, bukan dengan common sense yang kita miliki, sehingga kita bisa menguasai daripada aerosol. Nah, kita lihat di sini, ya, makin jauh turbulensinya akan makin besar. Ya, dan ini sulit kita bisa kontrol. Disinilah yang kita harus mengerti tentang sifat-sifat daripada aerosol. Sehingga kita tidak perlu harus menakuti, tapi dengan common sense kita, apalagi kita sebagai dokter gigi, sebagai sarjana, sebagai ilmuwan, kita harus melakukan penelitian eksperimen sehingga kita bisa mengetahui apa sifat-sifat daripada aerosol itu, sehingga bukan untuk ditakuti, tapi bagaimana kita untuk mengontrol, ya, menguasai aerosol tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif pada tubuh kita, ya, sebagai dokter gigi atau kesehatan kita. Nah, kita juga kadang-kadang karena common sense kita tidak jalan karena kita takut, maka kita tidak lupa bahwa Tuhan sudah menciptakan mulut manusia itu sedemikian rupa. Kalau kita lihat oral anatomy yang di mulut kita ini, mungkin kita karena terlalu biasanya melihat, sehingga lupa
bahwa di dalam mulut pasien ini udah ada sistem yang sedemikian rupa, ya. Di sini ada epiglottis, ada lidah yang secara otomatis dia akan membuka tutup epiglottisnya sehingga akan bisa mengurangi penyebaran daripada aerosol itu keluar dari mulut. Dan sifat-sifat daripada jaringan lunak itu juga, jaringan lunak nya juga memiliki sifat damper terhadap velocity yang diciptakan oleh pada aerosol, ya. Nah, kita lihat kalau bentuk cavum oris kita dia seperti gini, V-shape, maka kalau kita masukkan aliran, mungkin alirannya akan dengan cepat keluar lagi, sehingga terjadi turbulensi yang tadi yang tidak kita inginkan. Tetapi untungnya bahwa mulut pasien, mulut kita itu dia berbentuknya concave, ya. Jadi kalau dia ada suatu velocity yang masuk, the handpiece atau aerosol, dia akan mungkin dia bisa berputar di situ, ya. Dan itu pun bisa mengurangi terjadinya aerosol yang keluar daripada mulut. Oleh karena itu, seperti kita lihat tadi yang kita amati, handpiece begitu masuk ke dalam rongga mulut, ya, kecuali dia berbenturan disengaja airnya penuh di mulut, nah itu akan terjadi pemantulan, balik lagi terjadi turbulensi keluar. Nah, karena itu kita membutuhkan suction yang tadi ya, ataupun high volume. Jadi jangan kita lepas daripada suction tadi karena untuk menciptakan negative room. Ya, jadi kita harus bisa mengerti dengan pengertian ini, seharusnya dokter gigi sudah harus tidak takut lagi, tidak parno lagi. Marilah kita sama-sama membuka praktek kita, klinik kita, atau mahasiswa juga sudah mulai bisa melakukan preparasi yang menghasilkan aerosol, ya. Nah, ini ada beberapa simple precaution. Tadi kita sudah mempunyai dasar pengertian bagaimana sifat daripada aerosol, kemudian bagaimana kita memiliki negative room yang kita ciptakan untuk dentistry, ya, dengan konsep-konsep yang baik. Nah, kita dari awal kita selalu takut. WHO sampai kapan ya? Kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu juga sudah memberikan end-term guidelines, ya, untuk mencegah praktek kedokteran gigi, maksudnya untuk ditunda sampai pandemi ini berakhir. Itu sangat menyakitkan sekali, ya, untuk kita. Bagaimana caranya, ya, dan juga untuk pasien. Karena pasien juga tidak bisa menunggu dengan antibiotik atau dengan teledentistry, itu pun juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, aerosol yang kita bentuk itu jelas adanya water tank dengan kompresor udara yang ada di kompresor bergabung di handpiece menjadi aerosol. Kita yang takut dokter gigi itu karena aerosol, padahal aerosol itu adalah yang menciptakannya dokter giginya sendiri yang ketakutan. Kadang-kadang kita bisa tertawa sendiri, ya, mesem-mesem sendiri. Kita yang takut, kita yang ciptakan, kita yang takut. Padahal kalau kita nggak mau terjadi aerosol, ya kita membor gigi, melakukan preparasi atau scaling tanpa menggunakan udara atau tanpa menggunakan air, ya. Tapi kan jelas akan menimbulkan panas, ketidaknyamanan pada pasien. Oleh karena itu, kalau dokter giginya pasien datang terus dokter giginya hanya mesem-mesem saja, pasti tidak akan terjadi pembentukan aerosol. Nah, saya mempropose dengan pemikiran yang sangat sederhana, yaitu bagaimana kita menggunakan water tank kita dengan membuatnya menjadi friendly aerosol, ya, supaya kita tidak jadi aerosol itu menjadi ketakutan buat kita. Yaitu dengan menggunakan H2O2, kalau saya menggunakan H2O2 0,25% ke dalam water tank, atau kita menggunakan povidone iodine 0,2 sampai 1%. Ya, tapi saya menyarankan kalau povidone iodine yaitu 0,2%. Kalau dengan
25%. Tetapi pada prinsipnya dalam tank itu seharian 0,2%, kalau kita encerkan itu sampai 0,2%, akan daya efektifnya itu hanya 2 jam, dan dia harus di flushing dengan water, dengan aqua bides, itu setiap pasien. Kelebihan dengan menggunakan H2O2 0,25%, kita bisa flushing itu sampai klinik kita tutup, kita bisa melakukan flushing. Ya, nanti kita bisa diskusi lebih dalam dengan ini. Jadi kita mempunyai aerosol yang friendly, ya. Kita juga akhirnya setelah kita tahu sifat dari aerosol, setelah kita tahu negative room yang kita bisa ciptakan, dan kita mempunyai aerosol yang friendly aerosol yang kita bersama-sama dengan friendly aerosol kita melawan daripada kuman daripada COVID. Nah, kenapa menggunakan H2O2? Ya, umum sekali kalau kita kenal, kalau orang-orang mungkin teman sejawat ataupun mahasiswa yang memiliki dental unit CAFO, itu mereka sudah menggunakan H2O2 sekitar 1,4% gitu, itu sejak tahun 80. Bukan untuk COVID, tapi mereka untuk menjaga waterline system mereka untuk supaya tetap lancar, tidak terjadi penumpukan lumut dan sebagainya atau biofilm, ya. Dan ini juga Sirona, ya, ini produk-produk Jerman yang mereka sudah menggunakan pencampuran di water tank itu dengan H2O2. Kalau saya sampai saat ini tidak ada masalah dengan menggunakan H2O2 0,25%. Hanya kekurangannya kalau dia touch dengan darah, dia akan terjadi busa. Hanya itu saja. Tapi kita bisa kontrol dengan baik. Jadi ini ada beberapa artikel yang kita bisa lihat, ya, waterline treatment, ya. Di sini ada ratusan dengan menggunakan H2O2, ya, artikel. Nah, setelah kita mempunyai aerosol yang friendly aerosol, maka kita bisa juga mengurangi viral load daripada mulut pasien. Kalau kita takut, bagaimana dengan saliva? Oke. Oleh karena itu, sesering mungkinlah pasien untuk kumur-kumur dengan antiseptik. Bisa dengan povidone iodine, betadine, atau juga dengan H2O2 0,5% sampai 1%, kalau povidone iodine antara 0,2 sampai 1,5% itu yang dianjurkan oleh WHO ataupun PDGI. Jadi jelas kita bisa mengontrol aerosol itu. Sudah kita memiliki friendly aerosol, kemudian saliva yang kalau kita takut saliva itu mengandung virus, kita bisa turunkan viral load-nya menjadi lebih rendah. Dan juga kita bombardir dengan friendly aerosol tadi, ya, sehingga kita sebagai dokter gigi sebenarnya mampu mengontrol aerosol itu dengan baik. Nah, ini physical barrier. Ya, jadi kita sudah mempunyai prinsip yang sudah kita kenalkan tadi, ya. Jadi kita ada negative room, kemudian kita bisa membuat friendly aerosol dengan water tank treatment, ya. Dan bisa juga dengan obat kumur sebelum pasien dilakukan treatment. Nah, ini physical barrier. Saya mempropose untuk teman sejawat sekalian, dimanapun, di praktek ataupun di tempat klinik, mahasiswa ataupun dokter gigi, dengan sangat murah. Bagaimana kita sekarang mengontrol kalau kita masih meragukan, oh nanti masih ada aerosol yang tidak terlihat menyebar kemana-mana. Oke, sekarang saya memberikan suatu alternatif pencegahan. Bagaimana tadi saya sudah bicara bagaimana kita mengontrol aerosol itu pada ruangan yang lebih sempit lagi, yaitu di mulut, sudah jelas dengan negative room. Kalau kita masih menganggap bahwa nanti masih ada aerosol yang bertebaran, kita harus mengontrolnya. Tadi kita punya daerah sekitar 2 meter, ya, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih kecil lagi lebih bagus lagi. Nah, yaitu dengan Dentin. Dentin ini adalah flexible floating operative screen yang singkat dental. Dan ini kira-kira seperti ini.
Jadi ada screen di sini, kemudian ada tirai. Ya. Jadi kita bekerja di dalam suatu container, ya, di dalam suatu screen. Ini tidak akan mungkin aerosol akan bertebaran kemana-mana, ya, maupun droplet, ya. Nah ini yang tanpa screen, tanpa tirai, ya. Jadi ini untuk mencegah aerosol ataupun droplet itu kena muka kita maupun asisten kita. Nah ini adalah konsep Dentin yang prototype yang terakhir, ya, disebut saya katakan tadi fleksibel, ya, dengan mudah kita gunakan, turun naik, tapi juga dia floating, ya. Dengan floating kita mempunyai accessibility-nya itu optimal, ya, tanpa dihalangi oleh pilar-pilar, ya, sehingga tangan kita terbatas. Kita hanya butuh menyesuaikan untuk masuk ke dalam screen tadi, ya. Jadi ini mudah sekali. Alat-alat ini nanti bisa didapatkan di Tokopedia atau di dimanapun, ya. Ini eksperimen dengan menggunakan di dalam screen tadi, ya. Oh sorry. Semua dengan menggunakan fluoresen, semua hanya nempel di daerah-daerah sekitar kepala pasien, ini headrest-nya, kemudian juga dia hanya sekitar mulut sini dan hanya di dalam screen tadi, ya, di tirai tadi. Jadi aerosolnya ataupun droplet tidak jauh kemana-mana, ya. Jadi kita bisa menguasai, mengontrol aerosol itu seminimal mungkin untuk bergerak keluar daripada screen tadi, ya. Karena kalau negatif room penyakit infeksius, yang jelas aerosol itu ditarik dulu, ya, ke mana-mana dulu, dan itu tidak cocok untuk kedokteran gigi. Nah, ini alat-alatnya kita bisa beli jaring ikan, mungkin yang lebih baik, yang kurang lebih saya menggunakan ini diameternya 50 cm. Ini mungkin anak-anak mahasiswa mengerti, tahu dengan gooseneck, GoPro, ataupun apapun, yang penting ini gooseneck, sehingga flexibility-nya bisa kita dapatkan, ya. Minta maaf, dan ini yang jelas ini adalah lampu arsitek. Lampu arsitek yang bisa untuk lampu arsitek, ya, nanti lampunya kita bisa lepaskan, kita ganti dengan gooseneck. Jadi kita bisa dapatkan itu semua di Tokopedia dengan murah dan mudah kita buat, ya, seperti anak SMP melakukan atau SMA melakukan prakarya. Dan untuk physical barrier kita juga bisa gunakan dengan rubber dam, ya, seperti yang tadi pertama saya sudah ilustrasikan. Rubber dam itu membantu mengurangi aerosol, ya, tapi bukan tujuan utama daripada rubber dam untuk mengurangi aerosol. Dan ini juga proteksi kita sebelum praktek, kita juga bisa menggunakan nasal spray, ya. Ini sudah berkali-kali dilakukan webinar, ya. Ya, ini untuk proteksi kita, untuk mencegah, ya. Dan ini tadi, ini juga sama seperti Dentin, hanya di sini kekurangannya dokternya tuh dibatasi oleh lingkaran di sini, ada pilar di sini, ya, sehingga tangannya itu sangat terbatas sekali untuk pergerakannya, ya. Ini juga baik, ya, tapi di sini banyak pilar, tangannya juga seperti ini, ya, tidak mudah untuk melakukan. Kalau dengan Dentin, kelebihannya dia fleksibel dan floating, itu yang dan pun ada yang lebih expand, ini seperti begini, tapi kita terbatas dengan box ini, ya. Tangan kita mau bergerak dari sini juga susah. Jadi dan kita agak sulit untuk mengontrol. Nah, face shield yang kita gunakan juga
kalau di klinik-klinik atau di daerah-daerah yang sulit, kita juga bisa dilakukan modifikasi karena face shield yang ada pada kita itu banyak openings, ya. Jadi kalau droplet kemana-mana akan bisa masuk lewat manapun. Sehingga kita harus menggunakan plastik, ya. Jadi plastiknya kita lubangi, kita tempelkan kepada face shield kita, sehingga tidak ada celah yang langsung masuk, ya. Kalau kita tidak memiliki peralatan pelindung yang lengkap. Juga bisa juga dengan kalau sudah teman sejawat atau para mahasiswa menggunakan loop, itu pun akan menjadikan physical distancing, ya. Jarak kita dengan pasien itu menjauh. Banyak yang kalau kita pengalaman waktu mahasiswa, jelas kita selalu mendekati mulut pasien, ya, dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu loop akan membantu, ya. Kalau kita tidak mau karena biayanya mahal, mungkin kita bisa menggunakan alat-alat yang murah seperti tadi face shield yang modifikasi atau dentin, atau dengan dengan water tank treatment, ya. Nah, tadi kenapa saya menanyakan ini AC kepada Dr. Arifin itu sangat penting sekali, karena di pedoman PDGI kita sangat bingung, ya, dan sangat membuat was-was para dokter gigi karena penggunaan AC yang sudah biasa kita gunakan, ya, karena tidak mudah melakukan suatu modifikasi ruangan karena itu membutuhkan biaya yang sangat besar, ya. Dan ternyata di atlet ataupun di sebaru yang tadi sudah pengalaman, mereka juga tidak menggunakan HEPA filter dengan AC 12 air king hour dengan konsep-konsep seperti itu, ya. Tetapi bukan kita mengabaikan, tadi Dr. Arifin sudah sangat clear bahwa ada 3 titik, yaitu mata, hidung, dan mulut yang harus kita jaga. Ya. Dan bagaimana kalau kita ruangannya AC tapi kita masih tetap khawatir, kita bisa menggunakan air purifier kalau kita memiliki dana lebih. Nanti air purifier-nya yang bergabung dengan humidifier. Air purifier-nya ini yang harus memiliki HEPA, ya. Kemudian juga lebih baik juga dengan menggunakan yang sudah bisa menghasilkan plasma atau ion, karena dengan ion itu bisa merusak atau menghambat daripada pertumbuhan atau bisa jamur, virus maupun bakteria itu bisa terjadi interaksi antara ion tersebut. Saya mendapat kabar dari Profesor Cortino, di kliniknya beliau, khusus untuk klinik di universitasnya, itu mereka memasang plasma, ya, ion, di setiap kliniknya, ya, di universitas. Sehingga tidak bisa disangka lagi bahwa dengan ion, itu juga memiliki efek, ya. Dan ada beberapa penelitian-penelitian dengan menggunakan ion, ya. Seperti yang di sini ada beberapa artikel. Jadi air purifier dengan HEPA, dengan plasma, itu akan membantu kita setidak-tidaknya kalau kita tidak memiliki dana harus ruangannya pun tidak bisa dimodifikasi, misalnya di tengah-tengah mall, bagaimana kita bisa memasukkan fresh air ke dalam situ, itu tidak mungkin, ya, dan membutuhkan biaya yang sangat luar biasa. Karena saya mencoba menghitung untuk menggunakan prinsip yang ada pedoman, itu saja sudah minimal sekitar 50 juta. Ya, belum itu dengan menggunakan HEPA filter. Itu akan sangat meningkat sekali, belum lagi nanti listriknya akan menambah untuk tiap bulan. Di ruangan saya saja sudah 2 AC. Mereka mensyaratkan harus tambah 1 AC lagi, karena harus dimasukkan fresh air. Nah, karena fresh air itu pasti kita membutuhkan energi untuk mendinginkan ruangan. Ya. Nah, ini humidifier yang tadi saya katakan juga kenapa penting, karena kalau ruangan AC itu jelas dia akan kering. Kalau kita
anggaplah kita parno bahwa ada aerosol atau droplets. Droplets agak susah untuk berterbangan. Mungkin aerosol yang mulai yang kecil-kecil, yang bisa berterbangan itu dianggaplah masih berterbangan kemana-mana. Kalau di ruangan AC yang kering, dia akan mudah tersebar. Ya. Oleh karena itu, humidifier ini sangat penting. Karena kenapa? Supaya di dalam ruangan itu ada uap air, sehingga dia akan terjadi aglomerasi antara partikel nuklei virus tadi, ataupun apapun debu di situ, dengan partikel air, sehingga terjadi aglomerasi, menjadi berat, sehingga settling atau velocity, fall velocity-nya itu meningkat, sehingga dia tidak mudah berterbangan kemana-mana. Ya. Jadi, di sini mudah-mudahan teman sejawat, mahasiswa, bisa mengontrol daripada aerosol tadi, ya, dengan fakta-fakta yang tadi sudah diceritakan oleh Dr. Arifin. Nah, kita juga bisa membuat sterilisasi ruangan, ya, dengan fogging, ya, ataupun dengan untuk alat-alat, bisa untuk ruangan saja atau ruangan dengan alat, ataupun alat saja. Kalau alat berarti kita membuat suatu cabin, ya. Nah, kita perhatikan di sini, saya juga memberikan masukan, ini fogging dengan H2O2 3%. Dan mohon maaf, ada yang mengusulkan bahwa fogging dengan alkohol itu sangat berbahaya. Mohon untuk tidak dilakukan, ya, karena alkohol itu sifatnya terbakar. Kalau ada kita mencapai dia titik daripada titik bakarnya, itu akan bisa meledak, ya. Jadi harus hati-hati, jangan sekali-kali menggunakan fogging alkohol. Ya, kalau ruangan itu penuh dengan uap alkohol, itu akan sangat berbahaya. Jadi umumnya bisa menggunakan H2O2, kalau saya menggunakan H2O2 3%, karena H2O2 tidak berbahaya, ya, karena dia kalau dia terdekomposisi dia menjadi oksigen dan air, ya. Kecuali kita main pada konsentrasi yang tinggi, ya, itu korosif sekali. Ya, selama 3% itu banyak digunakan untuk di kedokteran, ya, maupun kedokteran gigi. Dan kalau kita menggunakan fogging, ini adalah mist maker-nya, untuk membuat mist-nya tadi, uapnya tadi. Ini yang 12 mata. Ini bisa di Tokopedia ada yang 6 mata, ada yang 4, ada yang 1, itu tergantung. Kalau saya menggunakan yang 12 karena paling maksimal ini 12, sehingga bisa menghasilkan fogging yang punya uap dengan baik, ya. Ini dengan menggunakan yang sangat sederhana sekali, kita bisa beli, bisa dengan seperti ini nanti keluar yang tadi, uapnya di sini adalah lubang untuk tempat fan-nya juga menggunakan fan komputer untuk mendorong supaya keluar uapnya ke sana, ya. Ataupun kita bisa tutup ini, kita pakai fleksibel, ya, dengan bisa beli, ini bisa untuk fogging untuk pasien atau kita, ya. Pasien mau masuk, kita fogging dulu, atau keluar, kita fogging dulu, ya. Sehingga seperti yang tadi Dr. Arif bilang, bahwa jangan lupa kita melakukan, kalau Dr. Arif itu adalah desinfeksi basah, ya. Kalau ini tidak basah, dia karena dia di atas kurang daripada 10 mikron, ya. Jadi dia kalau kita ruangan dibiarkan fogging dengan ini, lama-lama dia basah lantainya karena dia akan turun, teraglomerasi, turun di lantai, dia akan basah. Mungkin sekitar 30 menit sudah cukup fogging alkohol. Nah, ini fan komputer, ini bisa kita dapatkan mudah sekali, ya, seperti tadi Dentin. Nah, ini yang sedang ramai-ramainya dengan extraoral excavator, ya. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau saya pribadi, extraoral ini menjadi third liner, ya, second liner atau bahkan menjadi third liner, ya. Karena kenapa? Karena
Kalau ekstraoral itu adalah aerosol yang kita buat di dalam mulut pasien. Tolong perhatikan, di dalam mulut pasien itu ditarik keluar dulu oleh ekstraoral aerosol. Ini yang saya tidak begitu suka, ya, karena kalau ditarik tadi kita ingat ada laminar, ada turbulensi. Yang jelas handpiece itu sangat turbulen. Jadi kalau ditarik lagi berarti akan diberi kecepatan lagi, aerosol itu diberi kecepatan. Makin kuat aerosol suction ini menghisap, berarti kecepatan daripada aerosol itu akan meningkat lagi. Jadi itu tolong perhatikan, karena dokter gigi itu hampir sekali tidak mengerti tentang fluid dynamic atau dengan mekanika atau fisika, ya, khususnya fluid mechanic. Dan disinilah yang ingin saya tekankan. Ya, nanti akan saya beri contoh. Jadi ekstraoral ini adalah penting atau tidak penting. Ya, jadi kalau saya menganggap ini menjadi third liner. Ya, nah, memang kelebihannya di sini sudah ada HEPA, ada UV, ada plasma juga. Tapi kita kan sudah memiliki, kalau kita ruangannya ber-AC, kita menggunakan dentin, kita menggunakan negative room yang ada di dalam mulut pasien itu dengan suction, dengan dentin tadi, dengan water treatment itu sudah sangat dengan kumur pasien dengan betadine atau H2O2 itu sudah sangat sangat confident ya, untuk bisa praktek, ya. Jadi untuk di daerah, untuk mahasiswa tidak harus juga mempunyai ini, ya. Karena ini yang tidak diketahui oleh para dokter gigi, ya. Nah, ini yang saya akan berikan contoh. Ini saya kebetulan dapat dari YouTube dan ini kita perhatikan. Ya, mohon berterima kasih untuk dokter yang sudah memberikan ini, ya. Dan saya mohon maaf, saya minta izin sekarang karena mengambil data ini. Ya, kita lihat, perhatikan. Ini aerosol yang dihasilkan handpiece, diberi kecepatan lagi. Kalau dia tidak masuk, dia akan berbentur dengan ini. Lihat, terjadi turbulensi sehingga sulit dikontrol, maka aerosolnya akan kemana-mana. Ya. Dan ini yang penting dokter gigi harus mengerti, mahasiswa juga. Disitulah kita sebagai dokter gigi harus paham mengenai sedikit-sedikit dengan fluid dynamic. Ya, karena ini penting. Karena kita tidak diajari di kedokteran gigi tentang seperti ini. Kebetulan saya menjadi tim dengan ITB untuk melakukan research untuk ekstraoral aerosol. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini patennya sedang berjalan agar kita bisa dokter gigi bekerja dengan konsep yang baik, ya. Jadi saya bergaul banyak dengan orang-orang teknik. Jadi saya banyak ilmu tentang fluid mechanics, ya, dengan cukup baik, ya. Nah, ini beberapa artikel. Nah, konklusinya saya tekankan sekali lagi, teman sejawat sekalian dan para mahasiswa, kita gunakanlah common sense kita dengan nalar yang normal, nggak usah parno. Kita bisa mengontrol loh aerosol itu kalau kita mengerti tentang sifat-sifat aerosol, ya. Karena yang kurang daripada kedokteran gigi adalah kita tidak kurang sekali bergaul dengan orang-orang teknik, ya. Padahal kita harusnya kita melakukan treatment ataupun pengembangan ilmu kita itu di luar daripada bidang kita, harus out of the box. Jadi kita harus melakukan kolaborasi-kolaborasi yang sebanyak mungkin dengan orang-orang teknik yang mereka pakarnya di dalam bidang itu. Dengan kita mengerti konsep-konsep fluid dynamic, maka kita akan dengan secara confidence, kita bisa buka praktek, kita bisa melakukan treatment tanpa harus takut, ya. Jadi bukan berarti saya mengabaikan atau melemah-lemahkan atau mereduce daripada penggunaan APD atau tidak, ya. Itu tetap kita harus
pakai dengan baik. Jadi apapun semua resources yang kita punya, selama itu masuk akal, lakukanlah ya dengan baik. Jadi dokter gigi, para mahasiswa lakukan dengan ketat untuk sterilisasi, untuk physical distancing atau physical barrier, dan kita menggunakan sumber daya yang ada. Mudah-mudahan dokter gigi ke depan bisa bekerja tanpa harus takut. Ya, kira-kira itu teman sejawat dan para mahasiswa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dan pemikiran. Dan saya terbuka untuk dilakukan diskusi ataupun koreksi. Silakan jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jadi sekali lagi, yang penting adalah dokter gigi harus menjadi lebih pintar. Ya, kita harus bagaimana menguasai aerosol itu, bukan makin takut. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter Hari Peter. Ini materi yang sangat menarik sekali menurut saya karena benar kata dokter, untuk sebagai dokter gigi kita tidak harus dikit-dikit parno, dikit-dikit takut, tapi kita harus paham tentang konsepnya. Di sini yang saya amazing adalah, iya, sampai saat ini saya sendiri pun jujur sudah lupa dengan teori fisika fluida dan lain-lain yang ternyata sangat relate dengan bidang pekerjaan kita semua, apalagi dalam saat ini ya masih di sisi yang aerosol dan lain-lainnya itu. Oke, Dok, saya mau mengingatkan untuk dokter-dokter peserta semuanya, apabila ada pertanyaan, bisa mengaktifkan tombol raise hand, nanti bisa saya pandu untuk mengaktifkan videonya, atau apabila tidak ingin untuk menggunakan raise hand, bisa juga menuliskan pertanyaannya di grup chat, di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Nah, Dokter Hari ini sudah ada satu pertanyaan, Dok. Pertanyaan pertama dari Dokter Vivin, Dok. Untuk penggunaan H2O2 pada water tank ya, Dok ya, ini efektif untuk berapa lama tersimpan di water tanknya? Gitu. Kan tadi saya sudah itu saja. Nah, iya, sudah itu aja. Yang penting begini, kalau kita menggunakan antiseptik di dalam water tank harus dilakukan flushing, itu penting. Jangan ditinggalkan antiseptik itu di dalam water tank, karena saya mendapatkan informasi dari Prof. Darmawan juga, beliau sudah melakukan itu jauh sebelum COVID. Jadi kalau kita tinggalkan di sana akan menjadi bau, karena biofilm atau bakteri ataupun virus itu akan mati, sehingga akan menjadi bau dan menjadi kotor ya, dan itu bahkan bisa menjadi tersumbat akhirnya. Nah, jadi kalau untuk H2O2 yang saya menggunakan 0,25% sampai 0,5% itu sudah cukup. Ya. Nah, itu tidak berbahaya karena WHO kan menyarankan kita untuk kumur-kumur 1%, ya. Dan banyak H2O2 juga digunakan untuk spooling, untuk abses, itu juga 3% juga masih digunakan di THT, di daerah kedokteran lain pun juga banyak digunakan. Jadi prinsipnya H2O2 0,25 atau 0,5% itu bisa sampai kita tutup praktek nggak apa-apa, tapi begitu selesai kita harus lakukan flushing. Flushingnya maksudnya jadi seluruh sisa daripada, oleh karena itu water tanknya jangan diisi terlalu banyak ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini pasiennya kira-kira segini, water tanknya kita isi segini saja. Jadi kita yang penting lebih baik kita mengisi daripada kita berlebihan. Nah setelah selesai itu baru kita isi, kita keluarkan semua H2O2-nya, kita flushing, kemudian kita isi dengan aqua bides dan kita flushing sampai habis. Mungkin kalau mau misalnya 1 liter kah atau 2 liter kah, kita flushing semua, handpiece, scaler, apapun yang bisa menghasilkan yang menimbulkan aerosol tadi, kita lakukan flushing. Dan setelah selesai, kita biarkan water tank kita
kita isi dengan Aquabides tadi. Sedikit saja. Jadi water tank kita tidak kosong. Sehingga besok pagi kita keluarkan Aquabides tersebut, barulah kita isi fresh lagi dengan H2O2 tersebut. Demikian. Oke, baik dok. Berarti untuk H2O2-nya harus di flushing setiap hari ya dok ya, kalau misalkan penggunaan H2O2. Tapi kalau penggunaan povidone iodine di water tank seperti yang dokter tadi sudah bilang, harus diganti setiap 2 jam. Ya, betul ya dok ya? Karena aktivitas daripada ion yang aktif itu hanya 2 jam. Oke. Tapi kalau untuk flushing harus setiap pasien, karena povidone iodine itu mempunyai sifat residunya itu, polimernya itu suka mengendap ya, suka bisa menimbulkan endapan. Nah itu yang saya khawatirkan kalau kita tidak flushing. Jadi kalau kita kalau pakai H2O2, kita water tanknya cukup cuma 1 yang punya kita sendiri asli. Tapi kalau kita menggunakan povidone iodine, kita harus siapkan 2 water tank. 1 water tank untuk povidone iodine dan 1 lagi untuk Aquabides. Kita tidak bisa bekerja dua-duanya. Maksudnya begitu kita ada suite-nya. Jadi kalau kita kerja sama pasien A kita kerja selesai, kita pakai povidone iodine, begitu selesai pasien keluar, kita flushing, kita suite ke arah untuk Aquabides-nya. Kita lakukan flushing di situ. Beberapa menit, mungkin 1 menit, 2 menit, atau 3 menit. Nah, baru kita anggap itu sudah bebas daripada sisa-sisa daripada povidone iodine. Baru mau kerja pasien B, baru kita switch lagi ke povidone iodine lagi. Jadi harus ada 2 tangki ya, kalau pakai povidone iodine. Gitu kira-kira. Siap. Baik dokter. Ini ada pertanyaan lanjutan dok. Ada dari dokter Winario. Beliau menyalakan fitur resen. Untuk dokter Winario, silahkan dokter untuk mengaktifkan videonya dan menyapa dokter Hari serta menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Ya, selamat pagi agak siang, Dokter Hari. Yo, siang. Saya dari Surabaya. Ya, dok. Maaf, saya nggak pakai video. Sikon di tempat saya nggak memungkinkan. Ya. Jadi gini dok, salut. Saya salut banget dengan cara-cara dokter, sehingga kita tidak perlu libur, gitu ya dok ya. Yo. Ya, kita juga ingat sumpah bahwa kita tuh wajib melayani pasien dimanapun dan sikon apapun yang terjadi, gitu ya. Antara lain ya dok ya. Ya. Oke. Saya sangat beri anu aja dok. Konon H2O2 itu gampang terurai kalau sudah kena jaringan, gitu ya dok ya. Akan terurai menjadi H2 plus onaksen. Nah, onaksennya ini yang kita ambil bisa menurunkan tegangan permukaan sehingga daya bersihnya itu sangat bagus sekali. Tetapi teman-teman sejawat saya yang dibedah di OK itu konon ya dok, katanya udah nggak dipakai lagi karena onaksennya ini aktif sekali sehingga bisa menyebabkan emboli. Jujur saya belum pernah baca jurnalnya. Nah, apakah ini juga berlaku juga di rongga mulut kita? Mengingat kebetulan saya dari Perio ya dok. Kalau attachment gusi gingiva itu kurang attachment, di mana ruangan antara gigi sama gusi, kalau kena onaksennya itu apa akibatnya dok ya? Apakah nanti terjadi emboli di tepi-tepi dari jaringan periodontal itu? Saya belum melakukan ini. Saya biasa pakai chlorhexidine dok. Nah, cuman chlorhexidine kan nggak boleh berlama-lama di rongga mulut. Jadi setelah itu konsekuensi pasien sering-sering melakukan kumur-kumur. Betul. Ya. Jadi apakah pertanyaan saya yang onaksennya ini berdampak juga pada gingiva yang kurang attachment-nya kurang bagus, sehingga nanti masuk ke dalam jaringan periodontal itu. Nah, itu saya kira sementara itu dulu dok. Dan saya nanti bisa japri ya dok. Saya punya obat kumur yang saya lakukan
kepada setiap pasien selama 5 menit. Ini observasi sudah bagus hasilnya. Dan akan saya tingkatkan ke arah penelitian, Dok. Penelitian ke arah ini mungkin sampai ke virusnya. Jadi kita agak direpotnya juga. Kita akan melakukan swab sebelum dan setelah perlakuan kumur-kumur dengan obat kumur. Ya maaf, ini obat kumur saya yang Dok, yang membuat sendiri resepnya. Ya. Mau nanti saya mau berbagi dengan Dokter Hari untuk khusus penelitian saya ke depan. Oke, saya kira itu dulu Dokter Hari. Terima kasih. Sama-sama Dokter Winario. Terus terang, saya sendiri juga belum mengetahui kalau seperti itu. Dan yang saya pahami bahwa H2O2 itu tidak selalu harus terbentuk onasen, Dokter Winario. Dia akan terurai menjadi H2O dan air. Onasen bisa terjadi itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Bisa, kalau nggak salah itu kalau temperaturnya agak tinggi ya terjadi onasen. Nah kalau onasen terjadi memang dia sifatnya korosif. Jadi kalau onasen itu, nah kita harus juga bisa pertimbangkan bahwa kita menggunakan H2O2 yang presentasenya kecil, Dok, hanya 0,25% sampai 5%. Kalau dibedakan itu 3% kalau nggak salah ya, 3% atau 5%. Nah, onasen kira-kira seperti itu. Jadi onasennya sendiri itu bisa bersifat korosif. Kalau korosif yang tadi Dr. Winario bisa menyebabkan yang tadi karena korosif ya terhadap jaringan, akhirnya memang harus dihindari kalau itu. Tapi tidak serta-merta H2O2 itu akan terjadi onasen. Kira-kira seperti itu. Memang yang tadi Dr. Winario bilang bahwa saya juga belum lihat jurnalnya untuk seperti itu, gitu, Dr. Winario. Dan saya juga men-challenge, seperti Dr. Winario bilang, kita sebagai dokter gigi, mahasiswa kah, sebagai peneliti, ya kita harus lakukan penelitian itu. Mulailah kita meneliti sekarang, karena ini semua serba baru. Saya pun juga tidak mendapatkan dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel dari luar yang maksudnya yang saya sendiri tidak melakukan itu, jadi saya pun mendapatkan data dari artikel-artikel yang sudah publish. Itu Dr. Winario. Jadi mohon izin sebaiknya ya kita mulailah. Waktu pembicaraan saya dengan Prof. Darmawan juga, saya challenge justru para akademisi untuk melakukan penelitian. Karena kadang-kadang juga jangankan hanya dengan kontak dengan jaringan, apakah dengan penambalan waktu kita gigi dengan menggunakan H2O2 itu penambalannya akan menjadi tidak lebih kuat, itu juga harus dilakukan penelitian. Dan itu bisa menjadi challenge buat para peneliti-peneliti yang ada di UNER atau di universitas-universitas. Begitu, Dr. Winario. Baik, Dr. Winario, ada tambahan atau ada pertanyaan lagi, dokter? Saya kira cukup, Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih, Dr. Winario. Terima kasih, Dr. Hari. Terima kasih. Sama-sama, Dr. Winario. Terima kasih. Untuk dokter-dokter partisipan yang lainnya, apakah ada pertanyaan lainnya mengenai simple precaution dentist during pandemic era ini? Karena menurut saya ini topiknya sangat bagus sekali dan sangat relate sekali. Sebelumnya saya mau menyimpulkan beberapa hal ya, Dok ya. Jadi sebenarnya beberapa cara pencegahannya, yang pertama adalah menggunakan negative pressure. Negative pressure-nya lebih disarankan kalau misalkan yang ada yang HIV gitu ya, Dok ya. Kemudian untuk lebih
kontrol turbulensi dari penggunaan handpiece dengan cara jaraknya dan kemudian menggunakan suction intraoral ya dok ya. Kemudian lebih ke friendly aerosol dengan cara water tank treatment dengan menggunakan percampuran dengan H2O2 atau menggunakan povidone iodine serta menekan viral load di rongga mulut dengan cara menginstruksikan pasien untuk berkumur dulu sebelum melakukan tindakan. Dan dilanjutkan dengan menggunakan physical barrier. Pada physical barrier ini ada beberapa hal yang dokter berikan contoh. Yang pertama den-in yang ada screen menutupi pasien itu, bisa menggunakan rubber dam, bisa juga menggunakan face shield atau tambahan itu ya dok ya, modifikasi itu. Dan proteksi untuk kita yang pertama ya kita juga tetap harus menjaga kesehatan serta menggunakan nasal spray untuk mencegah juga ya salah satunya. Dan ditambah juga penggunaan air purifier serta humidifier itu juga efektif untuk pada kasus seperti ini, pada era seperti ini. Kemudian untuk dry fog juga disarankan yang diisi dengan H2O2 3% yang juga bisa dibuat sendiri ya dok ya. Nah, dan yang terakhir penggunaan extraoral suction sebenarnya baik, cuman tidak direkomendasikan untuk hal yang utama karena membawa aerosol dari rongga mulut keluar. Sedangkan ada part-part yang mungkin saja tidak tersuction oleh aerosol suctionnya, gitu ya dok ya. Oke, baik untuk dokter lain, apakah ada pertanyaan dok? Untuk dokter-dokter yang lainnya atau rekan-rekan yang lainnya? Oke, ini ada pesan dok dari dokter Nur Cahyo di Jember. Pesan dari dokter Nur Cahyo untuk Dentistry Charity sih dok sebenarnya. Jadi beliau mengatakan bahwa Dentistry Charity 11 merupakan bentuk pergeseran kegiatan outdoor menjadi kegiatan in teknologi yang kreatif dan inovatif dan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa lain. Selamat dan sukses untuk seluruh panitia DC11 dan seluruh supporting termasuk para alumni, pembimbing, serta pemateri. Salah satunya Dr. Hari, kami berterima kasih banyak, serta lokasi sasaran DC, yaitu teman-teman PDGI di Kabupaten Lumajang. Gitu. Oke. Oh ya dok, sebelumnya saya mau menanyakan. Ini kan tadi sempat disinggung untuk ini ya dok ya, masker ya dok ya. Masker yang surgical mask N95 dan yang respirator ya, yang 100%. Dok, saya sebenarnya mau menanyakan, sebenarnya kan memang idealnya penggunaan masker N95 itu disposable atau single use. Namun karena pada kondisi saat ini sejujurnya dengan demand yang terlalu banyak, akhirnya harga masker N95 pun akhirnya sangat tinggi dok gitu. Nah dan banyak juga yang menggunakan itu jadi berkali-kali, jadi nggak cuma single use, jadi bisa dipakai untuk hari-hari selanjutnya. Nah saya sempat membaca beberapa referensi ya dok ya, itu tuh sebenarnya idealnya memang tidak digunakan berkali-kali, namun apabila digunakan berkali-kali dapat disterilisasi menggunakan UV light atau dimasukkan ke dalam paper bag. Jadi penggunaannya ditunggu seminggu lagi. Misal saya pakai hari Senin, saya masukkan paper bag, itu nanti Senin depan baru bisa saya pakai lagi gitu. Sebenarnya dok, untuk N95 yang digunakan berkali-kali, itu apakah rekomen atau kalau misalkan tidak rekomen, sebaiknya untuk maskernya lebih baik menggunakan N95 yang disposable atau kita beralih ke masker yang lain yang lebih efektif gitu dok. Kalau yang lebih efektif ya efektifnya ya memang yang N95 karena dia paling tinggi ya. Ada yang FFP3 itu yang 99%, tapi kan itu mahal. Yang umum adalah 95 atau KN. Tapi kan KN udah cukup murah, N95, tapi dia punya daya filtrasinya 95%. Nah, yang harus kita perhatikan seperti ini. Tadi Dr. Arif kan juga sudah men-sharing pada kita bahwa saya fine-fine aja pakai masker bedah biasa, berhadapan pakai face shield, gitu, nggak pakai 95. Bukan berarti itu mengabaikan ya, tapi itu kenyataan yang ada. Sedangkan kalau kita dokter giginya sendiri juga kan
Kalau saya memang pakai N95 di cover lagi dengan surgical mask. Jadi kalau kita cover dengan surgical mask, terus kemudian ada facial, ya, kalau aku kan facialnya dimodifikasi tadi ya, jadi tidak ada yang bisa langsung. Jadi N95 saya relatif lebih karena tidak terjadi kontaminasi di situ gitu ya. Jadi itu juga bisa mengirit ke penggunaan daripada N95. Jadi kalau untuk UV dengan UV itu baik atau ditunda sampai seminggu baru itu lagi juga oke. Tapi kalau UV itu harus terutama bagi itu kan kalau UV itu harus ini ya harus semua part, semua bagian itu harus tersinari, nggak bisa satu sisi. Iya. Tapi jeleknya dia ada karena dia merusak plastik, karet yang ada di N95 itu buat pegangannya tuh karetnya itu yang mudah rusak nantinya kalau terlalu sering pakai UV. Bisa juga kita menggunakan heat, pakai uap ya, uap panas, misalnya dengan steamer yang untuk serikaan baju itu pun kita isi dengan steam air. Kita juga steam dengan air itu juga udah cukup bilang. Kita kan jarang kontak langsung, ya kan? Karena kita pakai APD, itu physical barrier yang tadi saya katakan, ya. Jadi kita harus ada physical barrier, itu penting. Jadi supaya jangan terlalu banyak sekali membuang biaya untuk N95. Dan sebagai masukan juga ya, saya punya kawan, waktu itu saya di Jepang, mungkin banyak kawan-kawan di UNER yang sekolah-sekolah di Jepang yang punya kawan Jepang itu, hampir mereka tuh dari bulan, waktu itu kan kita tuh bulan Maret ya, udah mulai penuh. Nah, udah nggak boleh dokter gigi praktek. Nah, itu tuh mereka tuh praktek seperti biasa, pakai lab jas biasa, nggak pakai N95, tidak pakai gaun, pakai masker surgical mask. Bukan mereka jago-jagoan, tapi mereka tuh karena kesulitan sekali untuk mendapatkan itu. Jadi, tapi mereka tetap masih sampai sekarang pun nggak ada masalah gitu ya, asal kita tadi ya precaution-nya benar-benar kita jalankan. Begitu mungkin. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dok. Itu yang saya masih bingungkan sih dok. Biasanya kadang-kadang itu untuk penggunaan N95. Baik, kalau begitu rasanya sudah tidak ada pertanyaan lagi dok ya. Mungkin kalau misalkan partisipan lainnya, dokter-dokter dan teman sejawat lainnya serta adik-adik lainnya apabila ada pertanyaan bisa coba menghubungi Dokter Hari dan berdiskusi bersama ya. Kalau Dokter Hari berkenan, nanti mungkin juga kita bisa bertemu lagi dok di lain kesempatan untuk berdiskusi hal lain juga yang tidak kalah menariknya. Kalau begitu saya akhiri untuk webinarnya pada siang hari ini. Saya berterima kasih banyak untuk Dokter Hari sudah memberikan materi yang sangat baik sekali, yang sangat menarik sekali, yang sangat membuat kita semakin paham kembali apa yang harus dicegah untuk agar kita juga tetap bisa praktek dengan tidak ketakutan tapi tetap waspada gitu ya dok ya. Oke. Untuk selanjutnya setelah ini saya akan kembalikan ke Anissa Gita dan Fauzi selaku MC-nya. Saya berterima kasih banyak. Kembali saya berterima kasih kepada Dokter Hari sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan materi yang sangat baik ini. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih kepada para narasumber kami, Let Call Out Dr. Gigi Muhammad Arifin, spesialis ortodonsia, dan Dr. Gigi Hari Hispiters atas pengalaman yang sangat luar biasa yang sudah dibagikan untuk kita semuanya. Dan pastinya semoga kita semakin meningkatkan wawasan dan kewaspadaan kita sebagai tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Dr. Gigi Merlin yang sudah memandu
sesi webinar pada siang hari ini, dan selanjutnya kami mengajak seluruh hadirin para peserta webinar untuk berkenan menyalakan kamera karena kita akan bersama-sama untuk mendokumentasikan kegiatan pada webinar kali ini. Itu sekali lagi kami mohon mengundang seluruh hadirin untuk dapat menyalakan kamera untuk dapat bersama-sama kita akan mendokumentasikan webinar pada siang hari ini yang akan dipandu oleh rekan-rekan panitia. Ya, kami mohon bantuan untuk rekan-rekan panitia dalam melakukan sesi foto